16. Indahnya saling memahami. Seperti sudah mendapat alarm dari surga. Setiap jam sepertiga malam Indria akan terbangun. Dia cukup kaget ketika membuka mata, wajah suaminya sudah tepat di depan matanya. Subhanallah, Mas Yongki dalam keadaan tidur masih sangat tampan sekali. Alangkah bahagianya jika Mas Yongki bisa berubah bersikap baik padaku dan benar-benar menganggap aku ini sebagai seorang istri. Batin Indria. Indria baru teringat jika semalam dia kelelahan memijat suaminya yang sudah tidur duluan. Ia pun saking mengantuknya tanpa sadar tertidur juga di samping Yongki. Indria bersyukur jika suaminya tidak menyadari. Jika iya, bisa-bisa dia akan kena marah. Indria segera ke kamar mandi. Selesai dengan sembahyangnya, dia membaca Al-Quran sampai menunggu waktunya sholat subuh. Dia memang sudah hafal, tetapi Indria lebih menyukai membaca karena merasa lebih meresap ke dalam lubuk hatinya. Ketika sudah azan subuh, suaminya masih tidur terlelap. Indria mencoba membangunkan dengan memanggil namanya, tetapi Yongki sama sekali tidak bergerak. Akhirnya Indria sholat sendiri. Barulah setelah sholat, Indria berganti pakaian dan membangunkannya lagi. Kali ini dengan suara yang lebih keras. "Mas, kenapa tidak sholat? Jangan melalaikan perintah Allah, karena kita adalah umat muslim," bujuk Indria. Aku masih mengantuk," sela Yongki. "Mas, kalau sudah kebiasaan maka akan mudah meninggalkan sholat. Ayo bangun mas," bujuk Indria lagi. Bawel banget sih," sergah Yongki, memaksakan diri untuk bangun dan melangkah ke kamar mandi dalam keadaan mata setengah terpejam. Indria tersenyum senang. Sebenarnya, jika telaten dan sabar, suaminya secara perlahan masih bisa diubah, walau Yongki harus mengerutu terlebih dahulu. Indria sendiri langsung menuju ke dapur. Hari ini dia ingin memasak capcay kesukaan abah mertuanya. Karena suaminya suka daging, dia memasakkan rendang. Tiba-tiba Fatimah datang. "Mengapa Indria begitu lembut? Jam segini kok sudah ke dapur?" tanya Umi. "Iya Umi, biar bisa berangkat kerja santai nanti," jawab Indria sopan. "Mau masak apa ini?" tanya Fatimah penasaran. "Capcay untuk abah dan rendang untuk Mas Yongki." "Umi mau dimasakan apa?" tawar Indria. Umi sih apa-apa suka. Yuk Umi bantu masak," balas Fatimah tertawa. Tidak usah Umi. Sebaiknya Umi duduk saja di ruang tamu sambil nonton televisi. Jam segini ada acara dakwah. Biar Indria buatkan minum dan cemilan," tolak Indria secara halus. "Kamu ini sungguh anak yang baik sekali. Tapi Umi mau bantu kamu sambil ngobrol saja. Sejak tidak ada kamu, Umi kesepian di rumah," ucap Fatimah sangat terharu. "Baiklah Umi, kalau begitu Indria mau goreng risoles dulu. Kemarin beli yang mentahan, tinggal goreng saja," ujar Indria. "Iya, Umi akan membersihkan daging dan merebusnya dulu," jawab Fatimah. Ini alasan yang membuat Indria harus bertahan. Dia tidak tega melukai kedua mertuanya yang begitu baik. Makanya di hadapan mereka dia tidak akan mengeluh apapun. Apa yang dirasakan dia pendam sendiri. Apapun yang terjadi dalam rumah tangganya, Indria ingin terlihat baik-baik saja di hadapan semua orang. Yongki merasa sangat segar setelah mandi. Kemudian dia melaksanakan sholat subuh. Betapa terasa lapangnya hatinya. Sesejuk embun pagi yang menetes keringnya jiwa. Sudah lama sekali Yongki tidak pernah bersujud. Walau orang tuanya sudah memarahinya, tetapi sesampai di kamar dia hanya pura-pura sholat, padahal bermain ponsel. Jadi dia sholat hanya saat sholat Jumat saja. Itu pun karena melaksanakannya di masjid bersama abahnya. "Sudah sangat lama aku tidak merasakan ketenangan dan kedamaian seperti ini," gumam Yongki mulai merasa penuh sesal dan dosa. Selesai sholat, Yongki memandang wajahnya yang tampak berseri dari cermin. "Setelah semalam dipijat, sekarang tubuhku terasa bugar dan enakan," gumam Yongki merasa ringan langkahnya. Dia pun langsung keluar kamar, ingin melihat sedang apa kedua orang tuanya. Yongki langsung bergabung melihat abahnya yang sedang menonton televisi sambil ngemil cemilan dan minum kopi. "Enak sekali bah," sapa Yongki. "Iya, sini duduklah biar istrimu buatkan kopi," ajak Gojali. "Aku tidak mau kopi, aku mau teh saja," sela Yongki bergegas ke dapur. Yongki terpana melihat ibunya yang selalu tertawa saat mengobrol dengan istrinya.
Sungguh perasaan ini membuat Yongki sadar betapa berartinya kehadiran Indria dalam keluarganya. Sudah bangun. Kamu mau minum apa? Tanya Fatimah membuyarkan lamunan Yongki. Teh hangat saja, jawab Yongki. Biar aku buatkan. Sebaiknya Umi bergabung dengan Abah saja, karena ini juga sudah hampir matang. Sela Indria. Iya, Umi gabung sama Abah. Yongki, kamu bantu istrimu menyiapkan piring bersih ke meja ya, jawab Fatimah. Iya, jawab Yongki patuh. Indria heran. Biasanya suaminya akan mengeluh, tetapi pagi ini tampak lebih ramah. Masak apa? Tanya Yongki penasaran. Capcay dan rendang, jawab Indria lembut. Yongki tersenyum senang, tidak menyangka jika istrinya bisa tahu seleranya. Pasti karena sudah diberitahu oleh uminya. Indria juga sangat bungah, karena baru kali ini suaminya menampilkan senyuman yang tulus. Dan ketika seperti biasa, Yongki semakin tampan membuat Indria berdebar-debar. Sarapan pagi kali ini terasa berbeda, karena Indria membuat bekal makan yang membuat Umi dan Abah sangat senang. Yongki, pemuda yang penuh gengsi, dibuatkan oleh uminya juga tidak akan pernah mau membawanya. Abah sangat senang melihat kalian yang akur seperti ini. Abah berharap semoga kalian bisa dikaruniai anak. Abah dan Umi sangat menginginkan cucu, ucap Gojali sumringah. Yongki yang sedang meminum air putih langsung tersedak. Jangankan punya cucu, melihat wajah istrinya saja belum. Indria, Abah yakin kelak kamu akan bisa membimbing Yongki ke jalan yang benar. Walau sebenarnya itu adalah tugas suami yang membimbing istri, tetapi karena keadaan. Jadi Abah berharap kalian saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain. Sela Gojali. Kami semakin tua, yang kami harapkan adalah kebahagiaan kalian. Bukan hanya bahagia di dunia, tetapi juga berusaha menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga kalian diberkahi anak-anak yang soleh-solehah. Jika nanti Abah dan Umi meninggal, akan ada keturunan yang tidak lupa mengirimkan doa. Timpal Fatimah sampai menangis haru. Indria menunduk, merasa malu dan takut jika Yongki akan marah. Tetapi Yongki hanya diam sambil merenung. Indria, kamu berangkat kerja jam berapa? Sepertinya di luar mendung. Memang sudah musim hujan. Bagaimana kalau kerjanya diantar oleh Yongki? Sela Gojali. Naik motor saja, Abah. Lagian tempat kerja Indria dan Mas Yongki berlawanan arah, jawab Indria sebelum suaminya menolak duluan. Nanti malah akan menimbulkan kesedihan di hati kedua mertuanya. Kalau nanti hujan bagaimana? Tanya Fatimah cemas. Kan bisa memakai mantel. Abah dan Umi tenang saja, bujuk Indria. Kalau begitu kalian siap-siap kerja, biar Umi yang membereskan ini, saran Fatimah. Tidak usah Umi, lagian waktu masih banyak, biar Indria yang membereskan, tolak Indria tidak enak. Sudah Indria, kamu juga perlu istirahat, biar membereskannya oleh Umi kamu, bujuk Gojali. Akhirnya Indria patuh. Dalam hatinya tidak berhenti mengucapkan rasa syukur karena mertuanya sebaik ini. Sedangkan Yongki juga ikut masuk ke kamar. Dia terus berpikir mengenai perkataan kedua orang tuanya. Tiba-tiba saja ponsel Yongki berbunyi. Ada pesan dari Sinta yang mengajak untuk membeli cincin pertunangannya beberapa hari lagi. Kok aku jadi merasa ragu begini ya untuk melangkah lebih lanjut dengan Sinta? Mungkin karena aku yang terlalu takut jika ketahuan kedua orang tuaku, batin Yongki dilema. Bab 17. Istri sah PS kekasih Yongki. Sampai pertengahan jalan, ternyata turun hujan. Indria segera berhenti dan memakai jas hujan. Tetapi meskipun begitu, sampai di universitas, gamis bagian bawahnya bahkan kotor. Ya ampun, kalau begini bagaimana aku bisa mengajar? Gumam Indria bingung. Indria, kamu kenapa? Tanya Firman yang juga baru datang. Ini kotor, tidak nyaman kalau mengajar dalam keadaan seperti ini, jawab Indria sedih. Ini sudah mulai masuk musim hujan, kenapa tidak minta antar suamimu saja naik mobil? Tanya Firman. Tempat kerja kami beda arah, jawab Indria yakin jika suaminya pasti tidak akan mau harus bolak. Kalau gitu kamu beli mobil saja, lagian kamu bisa nyetir dan tabungan kamu banyak, bujuk Firman. Iya juga ya. Daripada naik motor, aku kehujanan begini, jawab Indria. Kamu tunggu di sini dulu,
biar aku belikan gamis baru untuk ukuran kamu, sela Firman. Aduh, jadi merepotkan Pak Firman tidak? Sela Indria sungkan dan malu. Tidak usah sungkan, kamu menganggap Zahra sebagai adik, jadi aku akan menganggap kamu sebagai adik pula, jawab Firman tersenyum tulus. Terima kasih, nanti uangnya aku transfer ya, balas Indria merasa lega. Tidak lama kemudian, Firman datang menyerahkan paper bag yang isinya gabis berwarna merah muda beserta jilbab dan cadarnya. Indria sangat senang, karena itu memang selera dia. Wah, bagus sekali. Berapa harganya biar aku transfer Pak Firman? Tanya Indria. Alah, gak usah ganti, seperti dengan siapa saja, sergah Firman berlalu pergi. Indria tidak enak. Dalam hatinya tetap ingin balas budi, tetapi pada Zahra. Pulang mengajar untung sudah reda, sehingga Indria bisa langsung pergi ke showroom ingin melihat mobil. Hal yang tidak terduga terjadi. Indria melihat Sinta yang juga melihat mobil bersama salah satu temannya. Indria tidak lupa kejadian yang lalu, tidak dendam, tetapi juga tidak ingin mengenal. Indria lebih fokus melihat mobil yang dia inginkan. Aduh, iri aku dibelikan mobil, jadi ada yang ngambek ngemis minta mobil juga, sindir Sinta. Indria tahu Sinta menyindirnya, tetapi dia sama sekali tidak peduli dan tidak mau melayani. Sinta, siapa dia? Tanya Karin. Bukan siapa-siapa, hanya pelakor yang gagal dan mengenaskan, jawab Sinta melirik ke arah Indria. Indria cuek, fokus dengan tujuan semulanya. Mas, ini harganya berapa? Tanya Indria pada salah satu pegawai. Yang ini harganya 1 M, Mbak, kata pegawai. Indria berpikir sejenak. Baginya uang segitu masih dibilang murah, karena memang Indria terlahir dari keluarga berada, tetapi setelah dicek ke dalam Indria kurang suka. Terlalu besar baginya. Indria suka yang simpel saja. Aduh, kasihan sekali. Aku saja kemarin dibelikan yang harga 2 M loh, sindir Sinta bangga. Sungguh Indria sangat tidak peduli tentang suaminya yang membelikan mobil Sinta. Tetapi dia tidak suka dengan sikap Sinta yang terus-terusan memojokkannya dan mempermalukannya. Sinta, aku juga mau mobil seperti kamu tapi yang warna hitam saja, cetus Karin. Iya deh, jangan seperti si Ono, beli mobil 1 M saja masih mikir-mikir. Mungkin takut kena marah kali ya, sindir Sinta tertawa puas. Indria masih mencoba bersabar. Dia tahu jika Sinta semakin dilayani akan semakin menggila. Sungguh pasangan yang sangat serasi dengan Mas Yongki. Orang seperti ini sebaiknya dihindari saja, batin Indria. Kemudian Indria melihat mobil sport warna merah. Sungguh Indria sangat suka seperti milik aktor film Korea idolanya. Indria mendekati mobil tersebut. Setelah dilihat-lihat sama persis, Indria serasa ingin menangis. Dia teringat dulu saat merengek meminta itu, tetapi orang tuanya mengatakan mau membelikan jika dirinya bersedia menikah dengan Yongki. Tetapi pada saat itu, dia tidak tahu jika akan menjadi akhir dari hidup ayahnya. Ayah, aku sudah menikah dengan Yongki. Jika ayah masih hidup, pasti aku sudah dibelikan mobil ini, batin Indria. Indria terus melihat dan mengecek bagian dalamnya. Memang sangat keren, tetapi dia yakin harganya mahal dan rasanya sayang sekali menghabiskan banyak uang untuk membeli mobil. Toh intinya hanya sebagai kendaraan untuk terlindung dari panas dan hujan di jalanan. Karin, ini mobilnya bagus deh. Lebih baik kamu beli saja daripada keburu lecet dipegang-pegang sama orang tidak tahu malu, sindir Sinta. Wah, mana? Wih, keren sekali mobilnya. Ini mah cocok untukku, sesuai dengan wajahku lah, balas Karin. Kamu minggir sana, beli ini tidak akan mampu, gertak Sinta. Kasihan sekali ya, memaksakan menikah walau tidak dicintai, sindir Karin ikut-ikutan membuli. Ya, secara kekasihku tampan dan sukses, pasti banyak yang ingin menikah dengannya dan numpang hidup enak. Gaji dosen berapa sih? Balas Sinta. Karin dan Sinta tertawa berbahak-bahak. Sungguh Indria sangat sakit hati, tetapi tidak mau membalas dengan ucapan keji yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. Aku yakin setelah beli mobil dia tidak akan mendapatkan jatah uang belanja, sindir Sinta semakin tertawa keras. Kali ini Indria sangat tersinggung. Walau dia memang belum mendapat cinta dari Yongki,
Tetapi dalam pernikahannya, dia sama sekali tidak ada niatan untuk menumpang hidup seperti perempuan matre. "Mas, ini harganya berapa?" tanya Indria. "Heh, ini aku yang mau beli," gertak Karin. "Iya, lagian kamu mana mampu. Sana beli mobil yang harganya ratusan juta saja. Cocok dengan penampilan kamu," timpal Sinta tertawa puas. Indria terdiam. Dia heran kenapa ada orang yang begitu bangga menyakiti orang lain. Kenapa sebelum berucap dipikirkan terlebih dahulu? Mas-mas penjaga mobil merasa tidak enak dan kasihan, sebab tahu jika yang pertama melihat mobil sport itu adalah wanita bercadar. "Maaf, ini mobil keluaran terbaru yang sedang trending dan hanya tersisa 1 unit saja. Harganya 11 M, ucap pegawai tersebut sopan. 11 M? Pekik Sinta dan Karin bersamaan. "Jadi, mau beli atau tidak?" tantang pegawai showroom ikutan kesal dengan sikap mereka. Karin menunduk malu, mana ada dirinya uang sebanyak itu. "Belilah, jangan buat aku malu," bisik Sinta. "Kamu saja sana yang beli. Lagian buat DP-nya juga pastinya kurang. Belum lagi per bulan bayarnya bagaimana?" balas Sinta sambil berbisik. "Kalian ini dari tadi sukanya menghina saja, padahal kalian juga tidak mampu beli. Bergayalah sesuai isi dompet bos," sergah pegawai itu. Indria ingin tertawa, tetapi menahan diri dan terus beristighfar agar tidak ikut-ikutan jadi orang sombong dan takabur. "Mas, karena mereka tidak jadi beli, biar aku saja yang beli. Ini kartu saya beli cash," ucap Indria sopan. "Apa? Cash?" pekik pegawai tersebut kaget. "Iya," jawab Indria. "Nah, ini baru orang kaya sungguhan. Tidak banyak gaya begitu beli langsung cash," sindir pegawai tersebut. Sinta seketika memanas dan emosi, menarik sahabatnya untuk segera pergi. Indria hanya tersenyum simpul sambil memandang mobilnya itu. "Abah, tabungan Abah berkurang tidak apa-apa ya. Lagian aku sudah menikah dengan Mas Yongki. Anggap saja ini sebagai menunaikan janji Abah tentang hadiah itu," gumam Indria yakin jika abahnya akan ikut senang sebab selama ini apapun yang Indria inginkan selalu dipenuhi. Setelah mengurus semuanya, Indria masih pulang dengan motor metik kesayangannya. Tetapi dalam hati juga merasa puas memberi pelajaran pada kekasih suaminya itu, agar kedepannya tidak meremehkan dan tidak menghina orang lain.